Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua untuk pelajaran bahasa Sunda. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi nerjemahkan, terjemahan gitu loh ya. Nah, kata tarjamah, kalau orang Sunda bilangnya tarjamahan gitu. Kata tarjamah teh awalna tina bahasa Arab, pami telepat. Awalna tina bahasa Arab, tarjamah. Hartina terjemahan teh atau kata lain dari kata terjemahan nyaeta alih bahasa atau transliterasi. Pengertian terjemahan nyaeta ngarobah tina hiji basa kana bahasa anu sejen. Nah, itu yang dimaksud dengan terjemahan, seperti menerjemahkan dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia atau dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, seperti itu. Ada beberapa hal yang mesti kalian perhatikan gitu loh ya, ketika kalian mau menerjemahkan. Pertama, kalian harus memiliki kemampuan gramatikal. Naon gramatikal teh? Nyaeta kemampuan bisa memahami atau memiliki pengetahuan mengenai kata-kata dalam menyusun kalimat, menyusun ejaan, gitu loh ya. Jadi memiliki kemampuan dalam unsur kebahasaan, itu gramatikal, gitu ya. Menyusun kata, menyusun kalimat, menyusun ejaan, itu yang berhubungan dengan gramatikal. Yang kedua, nyaeta kamampuh atau memiliki kemampuan dalam hal sosiolinguistik. Naon ari sosiolinguistik teh? Nyaeta bisa maham ngeunaan kalungguhan hiji basa dina kahirupan sapopoi di masyarakat pamakena. Umpamana contohna wae dina basa Sunda aya istilah kacapi. Nah, aya henteu dina istilah basa Inggris kacapi teh. Jadi harus bisa menyesuaikan, harus disesuaikan gitu. Eta kemampuan sosiolinguistik. Nu katilu nyaeta kamampuh semantik. Naon anu disebut kamampuh semantik? Nyaeta kamampuh dina ngaguar harti jeung makna teks nu rek diterjemahkeun. Contona wae dina basa Sunda aya babasan kurung batok. Ari kurung batok teh nyaeta jalma anu kurang kanyaho, kurang ilmu, kuper, kurang pergaulan, kurung batok. Nah, terjemahan kurung batok teh aya henteu dina bahasa Indonesia misalkan. Apa bisa henteu diterjemahkeun lamun diterjemahkeun kana bahasa Indonesia kurung batok, kurung kan sangkar, batok tempurung. Nah, bisa teh jadi tempurung kelapa, nggak bisa kan? Nah, kayak gitu nggak bisa. Jadi harus mencari kata-kata yang tepat, yang sesuai, nah, yang tidak nantinya tidak rancu gitu loh ya. Jadi nanti kalian harus bisa memahami kira-kira nih bisa diterjemahkan secara teksnya atau tidak bisa gitu, tidak bisa. Nah, jadi nerjemahkan itu tidak bisa sembarangan, tidak semua kata-kata dalam bahasa asli bisa diterjemahkan persis ke dalam bahasa Indonesia, misalkan seperti itu. Nah, jadi di dalam terjemahan ini tadi selain ada 3 kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang penerjemah, ada juga beberapa hal yang mesti kalian perhatikan. Ada aturan-aturannya gitu loh ya di dalam menerjemahkan gitu. Yang pertama adalah menerjemahkan ngan sakecap. Menerjemahkan ngan sakalimah. Jadi kalau menerjemahkan ngan sakecap artinya menerjemahkan hanya satu kata. Sakecap-sakecap berdasarkan kamus. Jadi
di situ ketika kalian menerjemahkan hanya satu kata per kata itu tidak ada perubahan arti. Jadi diartikan sama persis seperti di bahasa asalnya. Contohnya misalkan kieu nya dahar jadi makan, terjemahkeun teh ulin jadi bermain, indit pergi huntu gigi, soca mata, pangambung hidung. Nah, itulah. Jadi terjemahan per kata, kata per kata. Jadi di situ kalian tidak membutuhkan kemampuan semantik maupun sosiolinguistik, cukup kemampuan gramatikal saja. Yang selanjutnya adalah yang agak-agak rumit, yaitu menerjemahkan satu kalimat. Nerjemahkan sakalimah dalam bahasa Sundanya. Nerjemahkan sakalimah teh bisa tina asal bahasa tujuan kumerhatikeun maksudna. Nah, tapi satu kali lagi tidak semua kata-kata dalam kalimat di dalam bahasa asli diterjemahkan bahasa tujuannya, gitu loh ya. Nah, lamun orang manggih istilah khusus kayak ning babasan jeung paribasa. Dina bahasa Sunda mah aya babasan jeung paribasa. Atau dina bahasa Indonesia mah disebut nate ungkapan. Nah, sebisa mungkin kalian harus mencari persamaannya dalam bahasa tujuan atau bahasa yang akan diterjemahkan. Kalau tidak ketemu juga, maka kalimat tersebut harus dirubah supaya tidak mengganggu terhadap rasanya, supaya sampai gitu yang mau dituju, makna yang mau disampaikan. Contohna wae misalkan dina bahasa Sunda ada istilah heueuh buek. Lamun diterjemahkan berdasarkan gramatikal, heueuh itu nya. Buek itu burung hantu, nggak mungkin kan? Iya burung hantu. Nggak nyambung sama sekali dan makna yang disampaikannya juga tidak sampai. Nah, oleh karena itu kalian harus mencari persamaannya nih. Heueuh buek dina bahasa Sunda diartikan mengerti padahal tidak sama kan? Nah, itu yang dimaksud dengan makna semantik. Jadi harus mencari persamaan kata walaupun misalkan tidak persis gramatikalnya, tidak persis kata-katanya, tetapi memiliki persamaan arti yang sama gitu loh ya. Itu buek itu teh masuk ke dalam babasan dalam bahasa Sunda. Terus yang kedua saya kasih contoh lagi. Dalam bahasa Sunda ada yang dimaksud babasan dengan ungkapan unggah bale watangan. Unggah bale watangan. Kata tersebut tidak bisa diterjemahkan secara gramatikal. Harus dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia supaya maksud atau makna dari unggah bale watangan itu tersampaikan, bisa dimengerti. Nah, jadi nggak mungkin unggah ke balai watangan itu batang, naik ke balai batang. Maka kalian nggak ngerti kan kalau kayak gitu. Nah, carilah padanan katanya dalam bahasa Indonesia yang kira-kira bisa dipahami. Unggah balai watangan itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya masuk penjara. Jauh kan artinya? Nah, itu yang dimaksud dengan makanya seorang penerjemah itu harus memiliki at least atau setidaknya 3 kemampuan. Gramatikal, sosiolinguistik, dan semantik. Nah, itulah gunanya untuk ini. Untuk merubah dari bahasa asal ke dalam bahasa tujuan. Dari bahasa Sunda ke dalam bahasa Indonesia menerjemahkan. Itu fungsinya supaya bisa menyesuaikan. Kira-kira harus bagaimana gitu loh ya. Nah, jadi aturan menerjemahkan itu kata per kata, menerjemahkan per kalimat atau per kalimah, sakalimah. Nah, itu materi kali ini. Cukup simpel sih sebetulnya, hanya menjelaskan tentang arti dari terjemahan itu sendiri, terus kemampuan apa aja yang diperlukan untuk seorang penerjemah supaya tidak asal atau tidak ngawur terjemahannya, dan yang ketiga adalah aturan menerjemahkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Dan seperti biasa nanti ada tugasnya ada, kalau ada yang nggak dipahami seperti biasa chat di Classroom
Saya insya Allah on terus di classroom selama 1 jam pelajaran saya. Dan jika masih belum paham juga bisa chat ke nomor WA saya. Uh, Mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kesehatan terus, tetap tinggal di rumah jika tidak diperlukan, jangan keluar rumah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.